كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Thahal amin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa zidna ilma wa na'udzu bika min hali ahlina billahi ta'ala. Baik, alhamdulillah kita pagi ini tepat tanggal 1 bulan suci Ramadan bisa menghadiri kitab. Kali ini kita akan ngaji kitab Risalat Tahdzir minal Firaqis Salas. Ini kitab kecil, buku kecil tentang tahdzir minal firaq as-salas, memperingatkan dari atau mewaspadai tiga golongan yang sesat, yang menyimpang. Siapa saja mereka dan apa saja penyimpangan atau kesesatan tiga golongan tersebut nanti dibahas di risalah, buku kecil ini yang insya Allah akan kita hatamkan, kita selesaikan tanggal 10 Ramadan insya Allah, karena kalian akan pulang nanti ketika tanggal tersebut. Baik, sebelum kita kaji kitab ini, dalam Islam itu termasuk yang diwajibkan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Apa dasarnya? Dalam hadis disebutkan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Jadi barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya, kemungkaran tersebut, dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Dan apabila ia tidak mampu merubah dengan lisannya, maka hendaklah ia merubahnya dengan hatinya. Dan itu merupakan batas minimal yang diwajibkan bagi seseorang ketika ia tidak mampu untuk mengingkari dengan tangan dan lidahnya. Dan perlu diketahui bahwasanya dalam Al-Quran juga disebutkan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayat ini berisi pujian. Ayat ini memuji umat Nabi Muhammad ini. Ayat tadi artinya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang memerintahkan al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu artinya hal-hal yang diperintahkan Allah.
wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah atau melarang kemungkaran atau hal-hal yang dilarang Allah. Jadi ayat ini memuji umatnya Nabi Muhammad yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara amar ma'ruf nahi mungkar itu juga adalah ini, memperingatkan, memberi peringatan kepada orang lain, kepada masyarakat akan kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. Karena banyak sekali ajaran-ajaran dari kelompok-kelompok yang tidak benar atau sesat bahasanya. Lebih-lebih tiga kelompok ini sangat meresahkan masyarakat dan sangat membahayakan lebih-lebih bagi akidah kita, lebih-lebih kepada akidah umat Islam. Karena tiga kelompok ini bertentangan dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kita mulai dulu. Kita baca muqaddimah yang berisi tentang hamdalah dan salawat kepada Nabi Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Di halaman paling pertama itu ada sedikit muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyyi al-ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Risalatu tahdhirin min firaqid dhalali thalathi al-wahhabiyah wa jama'ati hizbil ikhwan atba'i sayyid kutub wa jama'ati hizbit tahrir atba'i taqiyuddin an-nabhani. Kemudian halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mukawwinil akwan al-mawjudi azalan wa abadan bila kaifin wala makan al-munazzahi 'anil abdadi wal andadi wal jihati wal a'dha'i la yajri 'alaihi zaman al-qaili fi kitabihil aziz kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa auha ila nabiyyihil mukarrami faqal mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari. Fasallallahu wa sallam ala habibil haqq wa sayyidil akwan alladhi jahada fillahi haqqa jihadih wa ballagha risalata wa addal amanata wa 'allamal huda bi afsahi lisanin. Setelah membaca alhamdulillah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini juga disebutkan i'lam.
ketahuilah ayyuhal mutali'u li hadhihi risalatil latifah, wahai pembaca kitab kecil ini, ketahuilah wahai pembaca kitab kecil ini, apa yang perlu diketahui, apa yang perlu diingat-ingat? Annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar, bahwasanya amar ma'ruf dan nahi munkar atau menyeru kepada hal-hal yang diperintahkan Allah dan melarang hal-hal yang dilarang Allah, itu adalah min aujabil wajibat, termasuk kewajiban yang paling utama. Termasuk kewajiban yang paling utama. Perlu kalian ketahui, kewajiban-kewajiban bagi kita itu sangat banyak. Sangat banyak. Sholat, puasa, apalagi zakat bagi yang mampu, haji juga, mempelajari ilmu pokok agama, ilmu din ad-daruri. Banyak sekali kewajiban-kewajiban bagi kita. Dan di antara kewajiban yang paling utama tadi adalah apa tadi? Amar ma'ruf nahi munkar. Termasuk tadi mengingatkan masyarakat atau orang lain akan golongan-golongan atau kelompok-kelompok yang menyimpang atau yang tidak sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Karena apa? Amar ma'ruf nahi munkar ini penting. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati atau menangkap langsung seorang penjual bahan makanan. Kalau di sini mungkin beras di karung, berasnya di karung. Penjual ini licik atau enggak jujur. Beras yang masih baik, yang kering ditaruh di atas, sehingga penjual bisa melihat langsung, bisa memegang langsung, oh berasnya kering, bagus. Padahal di bawahnya, di karung bagian bawah itu, berasnya sudah basah, sudah bau, sudah nggak enak. Makanya yang nggak enak ditaruh di bagian bawah, kemudian yang di atas beras yang masih baik. Licik, nggak boleh menipu penjual. Nanti dikira karung itu isinya beras bagus semua, padahal tidak. Lah oleh Kanjeng Nabi ketahuan. Kanjeng Nabi, baginda Nabi Muhammad memasukkan tangan beliau dalam karung tersebut. Ternyata di bagian bawah itu, yaitu berasnya ternyata masih basah, nggak enak, udah bau. Ini ketahuan akhirnya. Ya tentu penjualnya langsung diketahui oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Gimana rasanya penjual tersebut? Sudah malu, takut, macam-macam perasaannya. Kemudian baginda Nabi Muhammad memperingatkan orang lain.
Awas, hati-hati sama penjual ini. Dia nggak jujur karena menjual bahan makanan tidak sesuai dengan semestinya. Barang yang jelek disembunyikan, ditaruh di bagian bawah, ditutupi dengan beras yang masih bagus. Ini nggak boleh, termasuk menipu. Soal menjual tadi, itu saja Nabi Muhammad tidak tinggal diam. Beliau mengingatkan orang lain agar tidak melakukan seperti penjual tersebut yang menipu orang lain, pembeli. Ini Nabi Muhammad sangat memperhatikan amar ma'ruf nahi mungkar, menyerukan kepada hal-hal yang diperintahkan Allah dan melarang dari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Menipu nggak boleh, karena itu Rasulullah melarang dari menipu kayak penjual tadi. Apalagi sama hal-hal yang berkaitan dengan agama, apalagi berkaitan dengan masalah akidah atau ajaran Islam. Lebih-lebih ini harus diingatkan bahwasanya ini ajaran ini tidak benar, ini menyalahi agama Islam, ini tidak sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Maka itulah disebutkan di sini bahwasanya annal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar min aujabil wajibat. Apa alasannya kok dikatakan di sini bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah termasuk kewajiban yang paling utama? Di sini disebutkan qala al-muallifu rahimahullah id fi dzalika hifdzun li hadzal din. Id fi dzalika hifdzun li hadzal din. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu bisa menjaga agama ini, bisa menjaga agama Islam. Dan juga wahifdzun li'aqaidin nas, dan juga menjaga akidah masyarakat, menjaga akidah masyarakat minalin zilaqi fi audiyatil halak, dari tergelincir ke lembah kehancuran. Itu alasan kenapa amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk min aujabil wajibat, kewajiban yang paling utama tadi. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu bisa menjaga agama Islam dan juga bisa menjaga akidah masyarakat dari kehancuran. Karena apa? Kalau akidah masyarakat sudah rusak, sudah nggak benar, maka juga imannya dia juga rusak. Imannya juga rusak. Karena itulah amar ma'ruf ini sangat penting. Amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian dilanjutkan di sini, lidzalika kana ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam amiron bil ma'ruf
nahiyan 'anil munkar. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu juga menyeru kepada ma'ruf, hal-hal yang diperintahkan Allah, dan mencegah dari kemungkaran atau hal-hal yang dilarang Allah. Jadi dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga begitu, amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika Rasulullah wafat, kemudian watabi'ahu ala dzalika akabiru ashabi. Watabi'ahu ala dzalika akabiru ashabi. Dan diikuti oleh para pembesar-pembesar sahabat. Jadi para sahabat-sahabat pun juga demikian, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan sampai zaman kita ini. Sampai zaman kita ini. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Demikian juga para sahabat-sahabat, demikian juga ulama-ulama atau orang-orang setelah zaman para sahabat sampai masa kita sekarang ini. Kenapa mereka melakukan, memperhatikan amar ma'ruf nahi mungkar? Alasannya zaudan ay difa'an an hiyadi hadzal dinil hanif. Alasannya karena zaudan an hiyadi hadzal dinil hanif, ya untuk membela agama Islam yang benar ini. Untuk membela agama Islam yang benar ini. Demi membela agama Islam yang benar ini. Wa hifdzan lisyari'atil ghadd. Dan juga demi menjaga syariat ini. Dan manusron lidini Muhammad Sayyidil Anbiya. Dan juga demi menolong atau membantu agamanya Nabi Muhammad Sayyidil Anbiya, pemimpin para nabi. Intinya amar ma'ruf nahi mungkar itu perlu kita lakukan demi menjaga atau membela agama Islam dari hal-hal yang menyimpang, menyeleweng, atau yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Kemudian tadi kitab ini adalah Risalatut Tahdzir minal firaqis salat, memperingatkan atau mewaspadai 3 golongan atau 3 kelompok.
perlu kalian ketahui bahwasanya ada orang-orang itu yang menganggap bahwasanya dengan mengatakan atau menjelaskan bahwasanya kelompok ini menyimpang, golongan ini menyeleweng, kelompok ini nggak benar, golongan ini sesat, itu oleh sebagian orang dianggap itu sama saja dengan memecah belah persatuan umat Islam. Ada orang seperti itu. Kalau ngomongin kelompok ini sesat, golongan ini nggak benar, kelompok ini menyimpang, itu dikatakan memecah belah atau merusak persatuan umat Islam. Padahal tidak. Padahal justru mestinya begitu. Karena itulah di sini disebutkan kelanjutannya, qaulal musannifu rahimahullah, wa inna tahdhira min ahli dhalali bitasniyatihim wa dzikri dhalalatihim wa bayani mafasidihim wa masawiihim la yu'addu tafriqatan li saffil ummah. Pengarang kitab ini mengatakan wa innat tahdhira min ahli dhalal, dan sesungguhnya memperingatkan orang lain atau masyarakat min ahli dhalal, dari kelompok-kelompok yang sesat atau yang menyimpang, bitasniyatihim, dengan menyebut nama golongan mereka, nama kelompok mereka. Wahabi misalkan. Wa dzikri dhalalatihim, dan dengan menyebutkan penyimpangan mereka atau kesesatan mereka. Wa bayani mafasidihim wa masawiihim, dan menjelaskan bahaya-bahaya mereka dan kesalahan-kesalahan mereka. Saya ulangi, wa innat tahdhira min ahli dhalal, dan sesungguhnya memperingatkan orang lain atau masyarakat dari kelompok-kelompok yang sesat atau yang menyimpang dengan menyebut nama mereka, wa dzikri dhalalatihim, dan dengan menyebut kesesatan-kesesatan mereka, wa bayani mafasidihim wa masawiihim, dan menjelaskan bahaya-bahayanya mereka dan kesalahan-kesalahan mereka. Hal ini disebutkan oleh muallif pengarang ini, la yu'addu tafriqatan li saffil ummah, la yu'addu tafriqatan li saffil ummah, tidak termasuk atau tidak dikatakan pemecah persatuan umat Islam. Kama dhanna ba'dul aghror, kama dhanna ba'dul aghrori,
sebagaimana yang dikira oleh sebagian orang. Jadi muallif atau pengarang risalah ini sudah menjelaskan, beliau menekankan, menegaskan bahwasanya memperingatkan orang lain atau masyarakat dari kelompok-kelompok yang menyimpang dengan menyebutkan nama-nama mereka, kesesatan mereka, dan bahaya-bahaya mereka, itu bukanlah termasuk perusak atau pemecah persatuan umat Islam sebagaimana yang dikira oleh sebagian orang. Dikira dengan menyebutkan kelompok ini nggak benar, kelompok ini sesat, dikira ini hanya memecah belah persatuan umat Islam. Tidak benar. Karena apa? Pengarang risalah ini memberikan alasannya, li'anna tauhidas saffi yakunu bi tauhidi sufufi ahlil haqqi wa bayanil haqqi haqqan wal batili batilan. Ini alasan yang disampaikan oleh pengarang, li'anna tauhidas saffi, karena sesungguhnya persatuan umat Islam yakunu bi tauhidi sufufi ahlil haqqi, itu bisa terjadi dengan bersatunya barisan-barisan kelompok yang benar atau golongan yang benar. Wa bayanil haqqi haqqo, dan dengan menjelaskan perkara yang hak itu benar, wal batili batilan, dan perkara yang batil itu salah. Itu penjelasan dari pengarang risalah ini. Pengarang ini menjelaskan bahwasanya memperingatkan orang lain atau masyarakat dari golongan-golongan yang menyimpang seperti Wahabi dan lain-lainnya, itu tidak termasuk pemecah atau perusak persatuan umat Islam. Bukan. Tidak benar kalau dikatakan hal tersebut sebagai pemecah belah umat Islam sebagaimana yang dikira oleh sebagian orang. Karena apa? Karena umat Islam itu bisa bersatu, bisa kompak. Caranya itu dengan menyatukan dulu golongan-golongan atau barisan-barisan kelompok yang benar. Dan bisa terjadi dengan cara menjelaskan bahwasanya yang hak itu benar dan perkara yang batil itu salah. Dengan cara inilah baru bisa terwujud persatuan umat Islam, bisa bersatu, bisa kompak. Kalau nggak ditahdzir, kalau nggak diperingatkan dari kelompok-kelompok yang menyimpang ini, nggak bisa bersatu, nggak bisa kompak. Di masa sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, sangat banyak kelompok atau golongan yang ada di masa kita sekarang. Di antara kelompok golongan tersebut banyak yang menyimpang, banyak yang
menyeleweng, banyak yang nggak benar. Sebagian lagi benar. Nah ini nggak bisa bersatu. Golongan-golongan tadi yang campur, golongan yang salah dan yang benar, nggak bisa bersatu karena pemahaman mereka sudah berbeda, nggak benar. Ahlus sunnah begini, Wahabi begini, yang lain begitu, yang lainnya lagi berbeda lagi. Nggak bisa golongan yang banyak ini, yang campur, yang benar dan yang salah ini bersatu. Caranya tadi yaitu dengan menyatukan dulu golongan-golongan yang benar dan menjelaskan ke masyarakat bahwasanya ini yang benar begini, yang salah begini. Kelompok yang benar ini, golongan yang menyimpang ini. Begitu caranya sehingga bisa terwujud sofil ummah, persatuan umat Islam. Sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh Panglima Islam yang terkenal, yang berhasil merebut Palestina. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Panglima Islam ketika berhasil merebut Palestina dari orang-orang non-muslim. Siapakah panglima tersebut? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi menyatukan masyarakat muslim, menyatukan umat Islam dengan menyatukan akidah dulu. Akidahnya harus sama. Akidahnya harus sama semua, harus benar semua. Kalau enggak ya enggak kompak, enggak bersatu. Kalau akidahnya enggak sama, kalau akidahnya berbeda, gimana mau bersatu? Gimana mau kompak? Demikian juga seperti alasan yang dikemukakan oleh pengarang risalah ini, bahwasanya hal tersebut mentahdir atau memperingatkan orang lain dari kelompok golongan yang menyimpang itu bukan dikatakan pemecah belah persatuan umat Islam. Tadi caranya dengan menyatukan dulu barisan atau golongan yang benar dan dengan menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga apa? Hatta yatamayyaza al-haqqu minal batili wa ya'rifan nasul haqqa wa ahlahu fayattabi'uhu wal batila wa ahlahu fayajtanibuhu wa bidzalika sa'adatuhum. Hatta yatamayyazal haqqu minal batil, sehingga bisa dibedakan mana yang benar dan mana yang batil atau salah. Tadi kan disebutkan pengarang risalah ini bahwasanya menyatukan, mempersatukan umat Islam itu caranya diantaranya dengan menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga bisa dibedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau kita sudah menjelaskan ini yang benar dan ini yang salah, wa ya'rifan nasul haqqo, dan masyarakat mengetahui, masyarakat tahu mana yang hak atau yang benar, wa ahlahu, dan golongannya, fayattabi'uhu, sehingga masyarakat akan mengikutinya.
wal batila wa ahlahu, dan masyarakat tahu mana yang salah, wa ahlahu, dan golongannya atau kelompoknya, fayajtanibuhu, sehingga mereka menjauhinya, Kalau kita terapkan pada pembahasan ini, kita jelaskan bahwasanya akidah atau kelompok Ahlussunnah wal Jamaah itu ajarannya begini sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kelompok yang benar, Ahlussunnah wal Jamaah. Kita jelaskan seperti itu. Adapun kelompok Wahabi dan semisalnya itu menyimpang dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyimpang sehingga enggak benar, salah. Kalau sudah kita jelaskan seperti itu, masyarakat akan tahu, oh yang benar itu ini Ahlussunnah wal Jamaah, ajarannya seperti ini, begini, sehingga mereka mau mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Dan masyarakat pun tahu, oh ini salah, oh ini Wahabi salah, menyimpang, sehingga masyarakat bisa menjauhinya, tidak mengikutinya, sehingga masyarakat tidak ikut kelompok Wahabi atau yang semisalnya. Karena hal itu sangat penting. Kemudian al-musannifu rahimahullah mengatakan, wa min hadzal babi kana al-qasdu min ta'lifi hadhihi risalatil latifah al-muwaththaqati haitsu adafna ilaiha ba'dal musawwarati minal kutubi. Pengarang risalah ini melanjutkan keterangannya, wa min hadzal babi, atas dasar inilah kanal qasdu min ta'lifi hadhihi risalatil latifah. Atas dasar inilah risalah kecil ini disusun. Atas dasar inilah tujuan atau maksud risalah kecil ini disusun. Dan aslinya ada bukti-bukti sebagai penguat berupa musawwarat, gambar atau fotokopi dari kitab-kitab, ma'adzikris mil kitab, beserta nama kitabnya, wasmi muallifihi, dan nama pengarangnya, waraqmis sahifah, dan nomor halamannya, allati dzukirat fiha al-ibaratul musyaru ilaiha, yang terdapat ibarah di dalamnya. Jadi aslinya risalah kecil ini aslinya terdapat gambar berupa fotokopian dari kitab, dan terdapat nama kitabnya dan nama pengarangnya.
Misalkan kitab ini pengarangnya Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri kelompok Wahabi, mengatakan begini di kitabnya. Namanya kitabnya ini, halaman sekian. Itu sebagai bukti, sebagai penguat bahwasanya mereka kelompok Wahabi itu benar-benar menyalahi atau bertentangan dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada aslinya bukti berupa gambar atau fotokopi salinan kitab dari kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut, sebagai penguat, sebagai bukti bahwasanya mereka memang benar-benar menyimpang. Tapi di kitab ini, di risalah yang kita kaji ini tidak ada gambar atau bukti tersebut. Aslinya ada. Aslinya ada. Kemudian zakarul muallif rahimahullah. Zakarul muallif rahimahullah. Hadza wa qad yujadu fi ba'di hadhihi al-musawwarati ma huwa mukhalifun lisyar'i falyutanabbah. Dan disebutkan oleh pengarang risalah ini, aslinya tadi disebutkan risalah ini memuat bukti-bukti, nama kitab, nama pengarangnya, halaman berapa, ditunjukkan oleh pengarang kitab ini. Ini loh buktinya bahwasanya orang Wahabi mengatakan ini di kitab ini, karangannya ini. Yang mana keterangan-keterangan tersebut itu mukhalifun lisyar', tidak sesuai dengan syarak. Tidak sesuai dengan syarak. Itu aslinya ada bukti-bukti tulisan seperti itu. Tapi di kitab yang kita kaji kali ini tidak ada gambar tentang tulisan-tulisan tersebut. Kemudian muallif rahimahullah melanjutkan wa fi hadhihi risalati tahdhirun min firaqi thalath dhallatin. Di kitab kecil ini terdapat peringatan dari 3 kelompok atau 3 golongan yang sesat. Wahia, 3 golongan sesat tersebut adalah yang pertama al-wahhabiyatu, golongan Wahabi. Siapa pendirinya dan apa saja penyimpangan atau kesesatannya nanti disebutkan di pembahasan setelahnya. Yang kedua wahizbul ikhwan. Yang kedua kelompok Hizbul Ikhwan. Hizbul Ikhwan. Al-musammun al-ikhwan al-muslimin. Yang disebut juga dengan al-ikhwanul muslimin. Ikhwanul muslimin. Awil jama'atul islamiyah atau al-jama'ah al-islamiyah. Jadi kalau kalian pernah mendengar nama Ikhwanul Muslimin, Ikhwanul Muslimin itu sama saja dengan Hizbul Ikhwan, sama. Cuma namanya beda dikit. Atau kalau kalian pernah mendengar Jamaatul Islamiyah, itu sama saja dengan Hizbul Ikhwan, sama. Ajarannya, pemikirannya itu sama. Jadi Hizbul Ikhwan ini
disebut juga dengan Ikhwanul Muslimin atau Al-Jamaah Al-Islamiyah. Sama saja. Kemudian kelompok yang terakhir, yang ketiga adalah Hizbut Tahrir. Kelompok Hizbut Tahrir. Inilah 3 golongan yang akan dibahas di kitab kecil ini dengan penyimpangan-penyimpangan 3 kelompok yang sesat tadi. Dan terakhir, pengarang risalah ini menyebutkan waqadin tasharat firaq dhalalin katsirah la siyama fi asrina hadza. Pengarang risalah ini mengatakan, dan sudah banyak menyebar golongan-golongan sesat yang banyak sekali jumlahnya. Lebih-lebih di masa sekarang ini. Lebih-lebih di masa sekarang ini. Jadi pengarang kitab ini menjelaskan banyak sekali golongan-golongan yang menyimpang, sangat banyak. Lebih-lebih di masa sekarang ini, masa kalian ini. Banyak sekali kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang dibahas di kitab kecil ini hanya berapa kelompok? 3, karena 3 ini yang sangat bahaya. 3 kelompok ini yang sangat bahaya, makanya dibahas di kitab kecil ini. Nanti tugas kita adalah mengingatkan masyarakat, memperingatkan masyarakat atau orang lain akan kelompok-kelompok yang akan dibahas di kitab ini. Apa saja bahayanya, apa saja penyimpangannya, dan sebagainya. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Kita akhiri nuhalil wa nusalli ala nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Waghfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.